Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya. Mohon maaf, saya kesannya formal dan rapi banget. Ini saya baru pulang dari kondangan, sedangkan Meli itu sedang ada urusan, jadi dia tidak bisa datang dan ada di sini. Jadi, kenapa saya membuat video ini? Karena di kolom komentar itu ada yang bertanya kepada saya mengenai cek sperma dan juga biayanya. Ada beberapa pertanyaan seputar sperma dan biaya tersebut. Jadi saya membuat video ini. Dan mungkin ini videonya cukup singkat, tapi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Seperti yang diketahui dari video sebelumnya, saya bukan seorang dokter, saya juga tidak bekerja di rumah sakit, saya juga tidak bekerja di laboratorium, saya juga bukan yang bekerja di klinik. Ini hanya murni pengalaman saya pribadi. Jadi sebenarnya kalau kalian ingin tahu lebih detail, kalian dapat cek harganya di website. Biaya yang dimunculkan di website itu cukup transparan kok, jadi kalian bisa mencari informasi tersebut di sana. Tapi bagi kalian yang tidak mau ribet mencari di website dan kalian sudah terlanjur membuka konten video ini, jadi saya ingin memberikan beberapa informasi yang memang berdasarkan dari pengalaman pribadi saya. Jadi untuk menjawab pertanyaan seputar dengan sperma, mungkin kita harus pahami dulu beberapa hal. Yang paling mendasar adalah, apakah perlu seorang laki-laki cek sperma? Jawabannya tentu perlu, karena ini terkait dengan reproduksi dan peluang untuk hamil bagi yang telah menikah. Apalagi jika kalian telah menikah lebih dari 1 tahun ya, dan istri belum juga hamil. Kecuali kalian yang memang mengonsepkan child free seperti yang sedang viral saat ini. Kemudian juga ada yang bertanya, haruskah kita cek sperma sebelum menikah? Jawabannya adalah tergantung kalian. Jika kalian yakin bahwa cek sperma tidak memengaruhi hubungan kalian ke depannya, why not? Tapi jika kalian takut pengecekan sperma tersebut memengaruhi hubungan kalian, mending tidak usah cek sperma. Apa saja yang dicek dari sperma? Tentunya banyak ya. Semuanya tergantung dari kebutuhan kalian. Jika kalian memang ingin mengecek kesuburan, itu ada beberapa hal. Seperti contoh misalnya jumlah sperma, struktur dan bentuk sperma, pergerakan, tingkat keasaman juga, volume, warna, dan waktu pencairan dari sperma tersebut. Saran saya sih kalian coba konsultasikan dengan dokter terkait dengan kebutuhan kalian. Kalau memang kalian ingin melihat dari kesuburan, ya nanti bicarakan dengan dokter. Ada juga pertanyaan, apa sih yang harus saya lakukan sebelum saya cek sperma? Berdasarkan informasi dan pengalaman saya, ada beberapa hal yang harus dihindari saat pengecekan sperma atau sebelum pengecekan sperma. Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari sebelum menjalani pemeriksaan sperma. Antara lain, melakukan ejakulasi atau berhubungan badan, konsumsi alkohol, kafein, merokok, dan konsumsi obat-obatan lainnya. Selain itu, tidak dianjurkan bagi kalian untuk cek sperma dalam keadaan sedang sakit atau juga sedang stres. Kemudian ada juga pertanyaan, apa sih resikonya apabila kita ingin melakukan cek sperma? Berdasarkan apa yang saya peroleh dari penjelasan yang waktu itu saya dapat ketika kami berkonsultasi, tidak ada efek samping apapun dalam pengecekan sperma. Paling kalian kuatkan diri kalian, mental kalian dalam menghadapi hasil yang akan kalian terima saat kalian mendapatkan result dari klinik atau rumah sakit tempat kalian cek sperma. Jadi berapa biaya tes sperma di rumah sakit atau di klinik? Jawabannya tentu sangat beragam, tapi berdasarkan pengalaman saya itu dimulai dari 400.000 sampai 500 ribuan ya. Dan ini tentunya tergantung dari permintaan pengecekan apa terlebih dahulu. Biasanya ada beberapa hal yang nanti direkomendasikan oleh dokternya. Kemudian
Kalau misalnya kita buka websitenya Prodia, di sana Prodia mengatakan bahwa untuk cek sperma itu dimulai dari 450.000 sampai ya tergantung dari request kalian mau dicek apa gitu ya. Apabila kita buka Halodoc, ada banyak sekali perbedaan harga. Ini tergantung di mana kalian tinggal dan di mana kalian melakukan pengecekan. Jika di klinik atau di rumah sakit, tentu harganya berbeda. Kalian bisa lihat, misalnya ini saya berikan contoh, ada beberapa perbedaan jenis tarif, tapi ini adalah tarif awal ya, dan mungkin ini belum ditambah biaya layanan dan lain sebagainya. Baik, itu saja konten hari ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya yang menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen apabila kalian ada pertanyaan. Saran saya, jika kalian memiliki pertanyaan, segeralah ke dokter atau orang yang jauh lebih paham daripada saya. Jika kalian ingin mengetahui harga lebih detail, kalian bisa buka websitenya atau kalian telepon langsung ke klinik atau rumah sakit yang terdekat atau yang kalian ingin tuju. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.